Penguatan profil pelajar Pancasila Rumah Sang Raja Tanpa Mahkota host Cokro Aminoto. Moving back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. Halo guys, jadi kita udah sampai di tempat tujuan, yakni host Cokro Aminoto. Namun sebelum itu kita belum berkenalan ya. Ini ada siapa? Saya Magani Zatran, absen 12. Halo, nama saya Muhammad Jamil, absen 16. Halo, nama aku Laila Sandrasani, absen 11. Halo, nama aku Samsia Putri, absen 29. Halo guys, nama aku Nikita Harsya Salsabila, absen 20. Halo guys, nama saya Septian Rahmat Maulana, absen 30. Oke, stay tune ya, bye. Wes. Oh iya Rek, tempat ini berlokasi di Jalan Peneleh, Gang 7 nomor 29 sampai 31. Unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink. Tempat ini telah diresmikan pada tanggal 27 November tahun 2017 oleh Ibu Tri Risma Harini yang pada saat itu menjadi Wali Kota Kota Surabaya. Selain itu, pada tempat ini kita bisa melihat salah satu tokoh sejarah yang berpengaruh bagi kemerdekaan Indonesia, yakni Haji Omar Said Cokroaminoto. Dari tempat ini kita bisa mengetahui perjalanan hidup sang raja tanpa mahkota dari mulai lahir hingga wafat. Comedy drama. I so hate you for making me wish I came out smarter. You love hate you. Seperti yang bisa kalian lihat, pada tahun 1913, host Cokro Aminoto pernah menjadi salah satu tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia yang disingkat menjadi PSII. I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. We're moving in March or so. And although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer, had no chance against the Nah, ini salah satu sih 5 dari siswa host Cokro Aminoto yang berasrama di Kampung Peneleh. Yang pertama, kita langsung di tokoh utamanya, Soekarno, yang menganut ideologi nasionalis. Apa itu ideologi nasionalis? Ideologi nasionalis itu adalah ideologi yang membangkitkan rasa patriotis. Kemerdekaan. Beliau ini orang pertama kali yang mengatakan Indonesia merdeka, memulai api-api kebangkitan beliau. Makanya dijuluki guru bangsa. Banyak orang-orang besar yang dilahirkan beliau. Contoh-contohnya 5 orang yang tadi sedikit saya jelaskan. Pendiri Syarikat Islam Indonesia. Pelantikannya, upacara pelantikan kita 1914. Ini foto waktu anggota struktur Syarikat Islam. Kopi
Ini enggak banyak orang tahu ini tentang kisah cinta. Jadi berarti mereka ketemunya tuh di Benelis. FYI, putri dari host Cokro Aminoto yang bernama Utari pernah jatuh cinta dengan Insinyur Soekarno di Jembatan Penele loh. Di Penele sini cuma memang nggak dipersatukan untuk selamanya. Kenapa, Pak? Karena memang ada perbedaan kepahaman. Oh. Yang terkenal kan sama Bu Fatma yang merakit Sangsaka Merah Putih. Horor kayak anu ini pengabsen. Memang ini kolonial Jawa. Iya. Ini berarti udah dari lama. Ini loh sarungnya Pak Ibu. Cokro Aminoto. Orang Pak Eko gitu. Probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. Sebetulnya 22 Ngomong. baru pindah Halo ke guys, Madura, jadi sisanya itu tadi merupakan kamar dari host Cokro Aminoto. Setelah host Cokro Aminoto meninggal dunia, kamar itu ditempati oleh putrinya yang bernama Utari. Dan Utari ini ternyata cinta lokasinya ada di Jembatan Penil itu sama Presiden Insinyur Soekarno, presiden pertama. Namun cinta mereka tidak seperti apa ya, tidak ditakdirkan untuk bersama sampai akhir hayat gitu loh guys. Oke, lanjut. Ngono ta? Nah, baik, di sini kita akan melakukan melalui sesi wawancara dan didampingi oleh Kak Ilmi. Oke. Dan juga yang bernama narasumber Kak ini. Di sini saya sudah bersama narasumber Mas Hilmi akan menanyakan beberapa hal mengenai rumah host Cokro Aminoto ini. Yang pertama, tempat ini apakah masih sering dikunjungi oleh wisatawan luar atau warga luar Surabaya? Alhamdulillah, baik wisatawan lokal maupun mancanegara masih sering datang ke sini. Salah satunya untuk mengenal seberapa jauh perkembangan tentang bangsa Indonesia pada masa-masa kolonial Belanda. Karena Haji Omar Said Cokro Aminoto ini merupakan bapak bangsa, guru bangsa Indonesia. Mengenai tempat ini kira-kira masih banyak nggak sih orang yang tahu museum rumah ini tuh Pak? Alhamdulillah untuk perkembangan dan meluaskan bagaimana cara mereka mengetahui rumah ini, kita sudah memperkenalkan melalui pamflet-pamflet, juga sebar brosur, juga melalui Instagram salah satunya. Terus masalah lokasi ini bener nggak kalau dikelola sama pemerintah Surabaya itu? Ya betul. Untuk pengelolaan baik tiket wisata itu sudah dihandle oleh pemerintah Kota Surabaya, berkolaborasi juga dengan Disputporapat karena memang udah diresmikan ya. Terus kejadian apa aja sih Pak yang menurut Bapak di sini paling bersejarah di rumah host Cokro Aminoto itu? Salah satunya Presiden Republik pertama Republik Indonesia ini belajar di sini mengenai pandangan politik, bagaimana membentuk karakter ideologi nasionalis yang kemudian membentuk karakter beliau menjadi seorang pemimpin yang benar-benar takoti oleh penjajah termasuk kolonial Belanda juga. Pertanyaan selanjutnya itu kenapa sih kok ada banyak orang yang masih belum tahu rumah ini, maksudnya rumah host Cokro Aminoto ini? Karena mungkin ini era digitalisasi ya, banyak anak-anak muda yang kemudian sering menghabiskan waktunya untuk bermain game sehingga tidak mengenal sejarah dari bangsa kita sendiri. Lalu kalau mengenai tempat host Cokro Aminoto ini mengenyam pendidikan itu di mana? Untuk host Cokro Aminoto sendiri itu mengenyam pendidikan di Magelang karena pada waktu itu kan pendidikan untuk masyarakat lokal yang asli sini itu memang sulit. Beliau ini belajarnya melalui buku-buku, cuma untuk belajarnya beliau di Magelang.
Terus kalau tanggapan masnya sendiri buat rumah ini yang udah mau terlupakan itu apa? Yang pertama, kita menggugah menjadi duta bagaimana kita kemudian memberikan contoh kepada terutama yang muda-muda untuk membangkitkan harapan, rasa semangat terhadap sejarah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan dengan cara ya kita memperkenalkan melalui media sosial, mengulik kembali nilai-nilai sejarahnya. Terus caranya biar apa rumah Hoshoko Minoto ini kok kelihatan tua itu gimana? Maksudnya cara merawatnya gitu agar kelihatan kayak bersejarah tempatnya. Kita nggak merubah keasliannya, kita cuma memperbarui. Mungkin dari pihak Pak Eko ya selaku yang merawat rumah ini itu cuma dicat, habis itu terus kita sering bersihkan debu-debu yang mungkin nempel-nempel di properti-properti yang ada di sini. Terus pertanyaan terakhir, harapan masnya itu buat rumah Hoshoko Minoto ke depannya itu apa sih? Lebih dikenal lagi di masyarakat luas bahwasanya di sini Indonesia dimulai. Di sini Indonesia pertama kali dipikirkan mengenai kedaulatan dan kemerdekaan. Syukur sampai sini aja pertanyaannya. Makasih ya Pak. Oke guys, jadi tadi merupakan sebuah observasi atau kunjungan dari kelompok kami yang di kelompok 4 dari kelas 10-3. See you on the next project. Dadah. Dadah.